Lanjut, jus untuk tensi tinggi. Nah, ini campuran Bapak Ibu, campuran dari kita membuat rebusan cecenet tadi, ya, rebusan ciplukan tadi. Jadi ini kan di blender, airnya pakai air tadi supaya cepat turun. Ini juga sangat bagus untuk Bapak Ibu yang kena tensi ya. Jadi minumnya usahakan justru kondisi perut kosong. Ya, boleh pagi hari. Lanjut lagi. Nah, ini jus untuk mata Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang punya keluhan mata, pandangan kabur. Kalau saya pakai kacamata ini sebenarnya bukan karena saya minus atau plus gitu. Bukan sih. Ini penangkal pandangan yang tidak sehat gitu. Enggak. Biasanya saya enggak. Jadi karena seringnya jawabi WA itu Pak, mata saya itu lelah gitu. Makanya ini pelaku WA-nya kan di sini semua, tetap saya pakai gitu loh. Jadi ini di blender semua, kemudian boleh diminum sama ampasnya. Tetapi kalau mata biasanya ada terapinya. Mau dipraktekkan terapinya? Nah, Pak Potro, ini tugasnya dia. Ada yang mau jadi korban, monggo. Tak minum dulu. Yo prakteknya Pak Potro. Ada itu aja. Jangan rebutan. Nanti dipraktekkan sendiri bisa. Baca doa dulu Pak. Jadi ini 3 kali bawah, 3 kali atas ya. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah saraf mata. Ya, setelah kita minum jus, ya. Wah. Jadi nanti pas istirahat ada Pak Potro Pak di atas. Ya datangnya aja. Gimana? Ya boleh pakai ujung yang tumpul ya. Pakai ujung yang tumpul bisa.
Tapi jangan tengahnya yang dicolok. Tampilkan materinya lagi. Jadi selain di terapi itu tadi kita minum jus ya kan, terus di terapi itu tadi, kemudian lakukan latihan fokus ya, ambil uang 100-an ribu, saya nggak bawa ya. Kalau ada gitu, uang. Jadi bercanda Pak. Jadi latih fokusnya gini Pak, kita lihat ini sampai paling dekat. Jadi kita kalau melihat ini dekat kan burem. Kemudian ikuti Pak, sampai ke belakang mentok. Kemudian majukan lagi kayak gini Pak. Tapi perlahan aja. Lakukan 10 kali. Jadi maju mundur 10 kali. Jadi Pak Bayu itu kan pernah pakai kacamata juga. Tapi beliau memang minus tadinya. Alhamdulillah bisa pulih. Dengan jus, dengan terapi ini itu bisa. Baik teman-teman, ini coba saya perkenalkan produknya Pak Bayu. Walaupun tadi kita sudah kasih resep-resep sedikit, mungkin kita akan memperkenalkan produk-produk Pak Bayu. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan atau saudara-saudaranya atau bahkan bisa jadi reseller juga, jadi perwakilan kita di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau mau jadi reseller bisa kita kondisikan. Kalau mau membeli Pak, bentar Pak, jangan membeli, membuat dulu yang tadi. Kau beli ada Pak nanti sama Pak Potro di atas. Jadi kita jelaskan dulu ya tentang, saya mau memperkenalkan produk Pak Bayu sebagian, karena produknya itu ada 32 macam kalau kita perkenalkan semua. Tapi ini nanti insya Allah bermanfaat. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang punya keluhan yang berkaitan dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ini adalah alternatif buat kita. Ini teh barong. Nah, teh barong ini manfaatnya, kalau kita di talkshow-nya Pak Bayu kita utamakan untuk kewanitaan, ya, untuk kewanitaan. Terutama mengatasi haid yang tidak teratur, atau haidnya sakit, atau kemudian keputihan, kemudian gangguan di rahim, ada kista, miom. Nah, pakainya teh barong ini tadi. Juga bisa membuat keset pada kewanitaan. Nah. Iya Pak, ini kan suka bapak-bapak. Jadi bahannya dari daun sirsat, rimpang teki, benalu ketepeng ini sebenarnya. Kemudian daun teh, ada rimpang temu putih. Kalau misalnya tadi punya keluhan kista atau miom yang lama tidak sembuh, bisa tambahkan rumput teki. Jadi ambil dari empunya atau apa ya namanya, umbinya sama daunnya, ya, ikut direbus. Ini cara konsumsinya, nanti diminum juga. Ini airnya 500 ml aja, nanti ikut direbus rumput tekinya. Kita lanjut, diastrol ini yang berbentuk jadi, ini cocok untuk yang punya keluhan diabetes, minumnya tapi setelah makan. Jadi untuk yang penderita diabetes dan kolesterol tinggi bisa minum produk ini. Tetapi kalau mau membuat sendiri, ini sama seperti kita membuat rebusan-rebusan tadi. Bahan-bahannya juga kita kasih tahu. Itu ada daun salam, daun seledri, daun kenikir, kayu manis, dan sambiloto. Nah, ya kalau susah beli yang sudah jadi aja.
Boleh, tetapi ini tidak dijadikan minuman harian untuk orang yang tidak diabetes. Kalau sal manis tadi bisa. Kalau misalnya gulanya kok udah di atas 120, oh berarti ini udah mulai gejala nih. Misalnya jenengan 150 udah minum. Minumnya setelah makan, Pak. Kita lanjut lagi, teman-teman. Next. Bro. Prima. Nah, prima ini salah satu fungsinya meningkatkan libido pria. Nah, mungkin bapak-bapak yang sudah tidak berlibido. Jadi ini sangat bagus juga. Membantu mencegah impotensi juga, ya, meningkatkan gairah seksual pria. Tetapi ini juga bisa dikombinasi dengan yang berbentuk bukan rebusan tapi yang sudah jadi tinggal minum, namanya BSM 9. Jadi BSM 9 ini sangat bagus untuk bapak-bapak terutama untuk meningkatkan vitalitas. Tetapi ini bukan seperti obat kuat gitu. Karena kalau obat kuat itu ada efeknya gitu. Apa efeknya Bapak Ibu biasanya? Jadi kuat. Pernah berarti. Soalnya tahu Bapak. Menyebabkan jantung berdebar-debar. Saya tahu karena saya pernah gitu. Kan ya mencoba gitu. Dulu waktu masih jahiliyah. Enggak. Kita lanjut lagi. Ini salam manis yang berbentuk jadi Bapak Ibu, walaupun tadi kita bahas bahan-bahannya ya sama. Kita harapkan Bapak Ibu bisa memproduksi sendiri di rumah. Cara menjemurnya gampang, tidak dipakai sinar matahari langsung, tetapi seperti yang ada di sana. Ya, di pojok sana kan ada kotak, ada UV-nya. Itulah tempat mengeringkan bahan-bahan. Karena di situ kalau kering tidak mengurangi nilai kandungan bahan. Kemudian kita lanjut lagi, ada segan. Segan ini untuk yang punya keluhan saraf, misalnya pasca stroke. Kemudian atau untuk anak-anak yang tidak mau makan sayur. Anti pikun untuk bapak-bapak yang sudah mulai gampang lupa. Ya. Untuk kecerdasan. Nah, ini walaupun sudah tua biar cerdas juga. Enggak, untuk anak-anak ini paling bagus juga. Jadi misalnya punya keluhan epilepsi juga bagus kan, minum ini dengan BSM 2 tadi. Kemudian kita lanjut, selikir ini yang berbentuk jadi bahannya mudah. Kalau yang ini cuman ditambahi kunir putih atau temu putih. Next. Nah, ini produk Pak Bayu yang berbentuk tetes. Jadi ini lebih praktis dibawa kemana-mana. Misalnya Bapak Ibu jalan kemana-mana dari bisa membuat rebusan, ini bisa dipakai alternatif untuk dibawa kemana-mana. Jadi bahannya itu ada kelapa, air kelapa, daun kelor, rimpang bangle, bungle, daun salam, daun sukun, sirsak gitu. Ini salah satu produk Pak Bayu yang kita spesialkan untuk yang punya keluhan alergi. Punya keluhan alergi. Kemudian yang punya keluhan autoimun. Kan sekarang banyak itu orang yang sakit tapi sakitnya
macam-macam, ada autonya, ya autoimun bisa. Kita lanjut karena nanti masih bahas katalis juga. Ini BSM 2 Bapak Ibu BSM 2 spesialnya untuk yang punya keluhan epilepsi pasca stroke tadi bisa. Punya yang berkaitan dengan saraf kalau BSM 2 ini. Kemudian lanjut lagi BSM 3. Kalau BSM 3 ini untuk kanker Bapak Ibu. Untuk kanker tumor, dia sebagai nutrisi yang dibutuhkan untuk penyembuhan penyakit kanker. Next, BSM 4 untuk orang yang punya diabetes. Teman-teman, minumnya setelah makan, fungsinya untuk memperbaiki pankreas. Misalnya kita punya diabetes, pankreasnya kan udah nggak bisa memproduksi insulin lagi. Nah, ini salah satu kandungannya membantu memperbaiki pankreas, menurunkan gula secara perlahan. Kita lanjut BSM 5 bentuk tetes yang untuk yang punya keluhan asam urat dan kolesterol. Kalau BSM 6 ini Bapak Ibu, dari produk-produk tadi semua itu ada baunya yang khas. Tapi kalau BSM 6 ini tidak berbau. Ini untuk anak-anak. Memang di kemasannya tulisannya untuk kanker, tetapi ini sebenarnya multifungsi. Jadi kalau misalnya anak-anak kita udah makan makanan yang gak sehat, kasih aja nih BSM 6 setiap hari untuk mendetok racun-racun yang sudah masuk ke tubuh anak kita. Misalnya di bawah 5 tahun berarti cukup 2 tetes sekali sehari aja. Kemudian BSM 7, nah ini kalau BSM 7 ini seperti katalisnya manusia. Jadi kalau untuk ternak namanya booster feed yang kemarin kita tuangkan itu. Kalau BSM 7 ini misalnya untuk yang punya keluhan tumor otak. Nah, tumor otak maka tambahkan 2 sendok empedu sapi. Jadi masukkan empedu sapi 2 sendok, tutup rapat, diamkan 3 hari. Apa ini? Yang BSM 7 sama bentar. Sama empedu sapi. Nah, di sini aja, tidak usah diganti tampilannya. Jadi misalnya untuk yang punya keluhan tadi kan untuk apa tadi? Tumor otak tadi ya. Tumor otak, meningitis, radang otak bisa. Pasca stroke, sumbatan bisa membantu. Yang berkaitan dengan otak pakai empedu. Kemudian untuk yang punya pengapuran sendi, osteoartritis, osteoporosis, tambahkan 1 sendok susu, kemudian tambahkan 1 sendok BSM 7, tambahkan lagi 3 sendok soda. Ini soda yang biasa kita pakai minuman itu, soda gembira. Ya, minum sekali sehari. Untuk yang punya keluhan lutut, pengapuran sendi. Kemudian untuk yang belum punya keturunan. Nah, untuk yang lama belum punya keturunan tetapi semua normal, tidak ada kista, tidak ada macam-macam. Nah, tetapi belum punya keturunan. Manfaatnya untuk memulihkan kesuburan. Tambahkan 2 sendok telur kepiting. Jadi telur kepiting yang sudah dibuahi. Itu telur kepiting kalau sudah dibuahi dia ada di dadanya Pak, keluar di luar. Masukkan ke dalamnya, diamkan selama 3 hari. Nanti setelah 3 hari itu dia akan berubah warna seperti telur kepiting digoreng. Jadi agak oranye warnanya. Nanti diminum suami istri 1 sendok pagi dan sore. Buatnya mungkin agak banyak dulu biar cari telur kepiting kan agak susah. Soalnya kalau beli di Shopee telur kepiting sudah digoreng itu.
Kita carinya yang belum digoreng. Kemudian untuk meningkatkan HB, misalnya HB-nya turun karena demam berdarah, HB-nya turun, atau penyakit lain HB-nya turun, atau orang yang anemia, kurang darah, BSM 7 ini di blender bersamaan dengan rumput patian kebo. Ya, tadi kita akan punya rumput patian kebo kan. Nah, fungsinya untuk ini, meningkatkan HB. Kemudian untuk orang yang punya keluhan batu empedu. Kalau batu empedu, kemarin ada yang tanya Pak Bayu ya, batu empedu siapa ya kemarin? Oh ya, batu empedu Bu. Tambahkan biji delima kering 30 gram. Kalau tidak ada biji delima bisa dengan biji anggur hijau. Kalau itu beli online ada ya, beli biji anggur hijau. Blender, masukkan blender, kemudian masukkan dalam botol lagi, diamkan 1 kali 24 jam, minum 1 sendok pagi dan sore. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Untuk lutut tadi, ya. Untuk keluhan pengapuran sendi tadi 1 sendok BSM 7 ditambah 1 sendok susu ditambah 3 sendok soda, langsung diaduk diminum. Nih kayak gini. Oke, pakai Sprite juga boleh. Biar dapat endorse, ada mereknya. Ini tetapi kalau orang pengapuran sendi karena kegemukan wajib menurunkan berat badan. Bagaimana cara menurunkan berat badan? Sik ngomong ae lemu. Menurunkan berat badan itu kita memang harus olahraga pertama. Yang kedua mengurangi asupan karbohidrat atau sejenisnya, termasuk tepung-tepung, termasuk gula. Kemudian kita banyak bergerak gitu. Nyangkul, ngangkati ember gitu ya. Lari ya. Kalau kerjanya cuma duduk nunggu teman-teman kayak gini ya makan. Kita lanjut lagi. Ya, BSM 7. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut teman-teman, barangkali ada yang punya keluhan. Tidak ada ya, sehat semua ini. Alhamdulillah. Tuh terapi asam urat ya. Terapi asam urat sama saraf kejepit ya nanti di atas ya Pak ya. Malaria ya tadi tambahkan itu tadi bisa. Ya, tapi malaria itu kan disebabkan oleh nyamuk. Pengobatannya harus cepat ya. Jadi asam lambung tadi Pak, rebusan Madaran tadi. Iya betul. Mungkin jangan pas ketiduran tadi. Oh ya. Sinusitis. Nah, sinusitis bagaimana caranya? Sinusitis itu memang ada gangguan di rongga sinus di sini. Jadi dia keluar lendir terus. Itu memang perlu perbaikan. Jadi kan sudah konsul sama Pak Bayu ya. Nah, dikasih suruh minum apa? Oh. Iya. Itu salah satunya itu gadok Bu. Gadok ya. Jadi misalnya pas mampet bagaimana caranya? Ngantasi pas mampet ambil air panas kemudian cari biji kemangi Bu. Biji kemangi masukkan ke air yang baru mendidih kan ada uapnya. Aduk-aduk-aduk kemudian hirup uapnya. Insya Allah langsung plong. Oh, bisa dipraktekkan juga ya.
Ini ada lagi yang lain punya keluhan sakit? Nah, nggak ada ya. Oh, asam lambung yang tadi Pak. Jadi gini, saya jelaskan asam lambung menurut dukun ya. Ini kan kita ini mau jadi dukun gitu. Bukan secara medis, ini dukun aja gitu. Ini pakaiannya kan juga pakaian dukun ini Pak. Mendekati. Jadi asam lambung itu kompleks Pak. Jadi penyembuhannya memang ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, cara makan. Kalau kita makan, usahakan kunyah selama 32 kali. Misalnya makan nasi, kunyah agak lama supaya keluar enzimnya. Kemudian setelah makan, usahakan jangan langsung minum Pak. 30 menit maksimal atau 15 menit. Ini sebenarnya sunnah Rasul Pak ini. Yang mungkin banyak orang tidak memperhatikan. Ada kok. Nah, kita udah dicontohi sebenarnya. Jadi setelah 30 menit baru makan. Baru minum. Jadi asam lambung itu juga sangat dipengaruhi kalau kita sudah kena oleh pikiran kita. Karena orang yang sakit lambung cenderung pikirannya akan cemas. Ya. Lebih ke kecemasan, takut. Kalau orang Jawa bilang GGE itu muncul. Ketika asam lambungnya kambuh, langsung wah jangan-jangan ini, jangan-jangan. Nah, kendalikan pikiran bawah sadar kita untuk ke hal yang positif. Jadi pikiran bawah sadar itu pikiran yang jalan sendiri. Ya, kita diam itu kan pikirannya jalan kemana-mana. Kadang-kadang kita duduk di sini tapi ingatnya di rumah gitu. Itu pikiran bawah sadar. Kita sholat ingat, wah sandal hilang nanti kan. Nah, kendalikan pikiran bawah sadar kita dengan hati kita. Karena hati kita itu akan selalu membisikkan yang baik-baik. Hati kecil kita. Karena sebenarnya aku itu adalah yang ada di hati kita, bukan fisik kita. Maka perbanyak pikiran positif. Maka kita sebenarnya diajari untuk husnudzon, supaya kita selalu berprasangka baik. Kalau dari segi perdukunan, kalau kita itu terlalu banyak prasangka buruk, di dalam tubuh kita itu ada bakteri 30% bakteri baik, 30% bakteri jahat, 40% bakteri netral. Anggap aja bakteri gitu ya, yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita berpikir negatif, maka dia justru akan memperburuk keadaan. Tetapi ketika kita berpikir positif, maka kita akan lebih cepat membaik. Dia akan meregenerasi sel, memperbaiki tubuh kita lebih cepat. Makanya ada orang datang ke dukun, ya kan, kasih air putih, pikirannya tenang, ada juga yang jadi sembuh. Padahal itu bukan air putihnya yang menyembuhkan. Benar nggak Bapak? Pernah nggak ke dukun? Nggak ngaku. Saya pernah ke dukun, tapi untuk membantah dukunnya. Makanya saya jadi dukun sekarang. Ya memang seperti itu. Jadi kenapa sakit lambung itu berkaitan dengan pikiran kita? Karena Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu otomatis. Harusnya ketika kita berpikir keras, kita itu selalu isi dengan makanan. Supaya karena ketika kita berpikir keras, kita kan butuh energi tuh. Orang berpikir itu kan juga capek kan? Kita butuh energi. Energi itu kan didapat dari mana? Dari makanan. Makanan itu ada di lambung. Maka otak kita memperintahkan perut kita mengeluarkan gas untuk mencerna makanan yang ada di perut kita. Tetapi biasanya orang yang mau kena sakit asam lambung itu banyak kerjaan, banyak pikiran, nggak sempat makan. Makanya ditunda. Sehingga
gas itu justru kena ke dinding lambung yang menyebabkan asam lambung terus naik walaupun kita tidak berpikir. Lama-lama kerusakan katup lambung namanya GERD. Kalau udah GERD, dia akan terus terbuka katup lambung kita, maka gas itu harusnya turun tetapi naik ke tenggorokan, ke kerongkongan. Bisa menyebabkan jantung berdebar-debar. Ya. Di ulu hati panas. Ya. Kemudian dada di sebelah kiri nyeri. Ya. Cemas dikit. Kalau udah agak parah orang asam lambung itu, dia akan banyak takutnya. Ya, takut mati, ada tetangga mati takut, ada saudara kenapa takut kayak gitu. Ya, cemas. Jadi caranya seperti tadi, Pak. Mengatur pikiran kita diimbangi dengan pola makan. Membuat rebusan tadi, makan yang sehat, hindari pantangan-pantangannya. Pantangannya nanti kita share aja ya. Ini sebenarnya nggak bahas penyakit. Jadi. Sebelum kita lanjut, ada yang tanya soal penyakit lagi? Ya. Ejakulasi. Ya. Untuk laki-laki yang ejakulasi itu kan berhubungan tetapi keluarnya cepat gitu ya Pak ya. Beda dengan impoten. Sama atau beda sih? Beda ya. Jadi ejakulasi itu ada runtutannya Bapak. Jadi kalau orang yang sehat tidak kena diabetes, tidak kena kolesterol, terus kok ejakulasi biasanya disebabkan karena terlalu sering melakukan ya betul. Nggak apa-apa ya, ini kita kan udah gede kan, udah dewasa. Terlalu sering melakukan masturbasi mungkin ya bisa disebut itu. Kalau kita terlalu sering melakukan itu maka saraf kita itu akan terganggu. Karena kalau kita melakukan itu kan pengennya kan cepat. Konsentrasinya ke situ kan. Bener nggak Bapak itu? Soalnya saya juga pernah mempraktekkan gitu. Penelitian tujuannya. Jadi kalau misalnya kita sering melakukan itu, wah pikirannya pokoknya itu pengen sehingga ketika praktek di dalam dunia nyata, nah keok gitu. Nah cara pemulihannya bagaimana? Sering olahraga, latih namanya senam kegel, Pak. Apa Pak senam kegel ya? Nah, ya pokoknya senam di YouTube ada Pak. Dilatih senam itu. Yang kedua, jangan lakukan hal itu lagi. Ya, jangan lakukan itu lagi. Kemudian melatih ketenangan konsentrasi. Jadi pertama-tama mungkin yang kita lakukan di saat kita melakukan itu jangan berpikir ke arah situ. Itu aja bisa membantu. Karena ejakulasi itu berasal dari pikiran kita, Pak. Sugesti pikiran kita. Kan itu masih normal, masih bisa ereksi kan gitu. Jadi itu dari pikiran kita menyebabkan ejakulasi dini. Nah, kemudian rebusan tadi yang cocok untuk keluhan itu prima tadi Pak, membantu pemulihan tetapi tetap harus diimbangi dengan olahraga, pikirannya yang dirubah supaya saraf di situ tadi kembali. Ada orang-orang yang menyarankan obat oles dan lain sebagainya itu tidak baik, kami tidak menyarankan juga karena obat oles bisa menyebabkan kerusakan pada batang kita. Kalau itu udah rusak, kita tidak akan merasakan kenikmatan apa-apa. Cuman tahan gitu aja gitu. Ya. Karena memang laki-laki itu kan harus bisa keras dan bekerja gitu. Jangan cuman bisa bekerja keras. Ya, kalau dioles-oles kita tidak terlalu menganjurkan. Ya. Makan sehat, kurangi manis, konsentrasinya dirubah, pikirannya berubah, insya Allah bisa Pak. Bisa Pak. Pengennya berapa menit Pak? Iya, nggak apa-apa Pak. Itu nanti bisa ditularkan ke teman-teman. Untuk latihan senam kegelnya
Pak Potro yang ngajari. Kan masalahnya untuk materi praktek terapi itu kan yang di 5 hari Pak sebenarnya. Kita lanjut di BSM 8 untuk yang mah biasa, sakit mah. Untuk yang susah tidur, mungkin malam hari enggak bisa tidur-tidur, ya sore hari kecapean, biasanya habis kerja kakinya jadi kepegel, kebas, minum ini dari ladang, capek, minum ini tidurnya jadi nyenyak. Karena salah satu yang menyebabkan mudah tidur adalah mungkin ada kandungan yang menyebabkan kita rileks. Kita lanjut, jahe merah ini yang paling. Ini tadi BSM 9 tadi ya, gabungannya sama Prima tadi Pak. Ini teman-temannya yang ejakulasi dini tadi bisa dianjurkan itu. Ini nggak perlu diurut ya Pak ya. Ini bisa, sangat bagus. Insya Allah saya sudah membuktikan. Kita lanjut. Nah ini yang berbentuk tetes lagi, ini BSM 10. Kalau penyakitnya misalnya asam lambung tapi yang berbentuk tetes, asam lambung mah diabetes. Kalau diabetes yang BSM 4 tadi minumnya setelah makan, ini minumnya sebelum makan. Kita lanjut lagi BSM 11 untuk yang punya keluhan kanker, tumor, kanker payudara termasuk, bisa juga pakai BSM 6 sih, tapi BSM 11 bisa juga untuk kanker prostat misalnya. Kita lanjut saja ya untuk waktunya. Next, nah ini produk Gadok Bapak Ibu. Kalau Gadok ini dia adalah produk yang dibuat Pak Bayu, rangkuman dari produk Pak Bayu yang ada, yang berbentuk tetes tadi. Jadi ini bisa untuk semua penyakit sebenarnya, tetapi memang di dalam kemasan dituliskan untuk nafsu makan atau pencernaan, metabolisme. Karena semua penyakit berawal dari pencernaan, dari makanan. Jadi salah satu bahan gadok ini dibuat Pak Bayu fermentasi terakhirnya menggunakan namanya buah sala. Buah sala ini hanya tumbuh di Keraton Solo, yang dia akan berbuah cuman di bulan Suro saja. Nah, kalau buah sala pada umumnya berada di pohonnya, buah kepel itu loh Pak, di pohonnya. Tetapi kalau yang dipakai Pak Bayu ini ada di keraton, ketika ditanam di luar keraton itu buahnya jadi di pohon, di batangnya. Kalau di keraton buahnya di rantingnya kayak rambutan. Nah, fermentasinya selama 3 tahun sehingga produk ini ketika dimasukkan ke tubuh kita langsung diserap oleh tubuh, tidak meninggalkan residu apa-apa di dalam ginjal kita. Bisa untuk kanker, kolesterol, jantung, Parkinson, termasuk tumor asam urat, macam-macam penyakit semua, karena rangkuman dari produk Pak Bayu yang berbentuk tetes ada di sini. Cuman kalau Bapak Ibu sakitnya cuman asam urat, ya cukup minum BSM 5 tadi, tidak perlu banyak. Jadi ini memang yang kita jadikan best sellernya, karena ini bisa untuk semua, dan dari beberapa alumni yang bisa sudah jadi reseller juga ada. Mungkin teman-teman tertarik untuk menjadi reseller juga bisa. Oke teman-teman, ini sedikit perkenalan dari produk-produk Pak Bayu. Kemudian kita bahas tentang katalis. Barangkali Bapak Ibu nanti pulang ada yang mau membawa langsung katalis, silahkan dituliskan di dalam lembaran pesanan. Untuk herbal bisa langsung di atas saja, nanti ada penjualan herbal kalau yang membutuhkan herbal. Kalau untuk katalis silakan ditulis khusus yang mau dibawa langsung, bukan yang dipaketkan. Nanti dikasih ke Pak Potro atau ditumpuk di belakang.
Untuk katalis harganya 20.000, kemasannya 5 liter dan 25 liter. Kemudian untuk katalis booster kemasannya 500 mili dan 1 liter. Katalis booster 500 mili ya. Udah tahu fungsi katalis booster? Jadi katalis booster itu berfungsi untuk memproses pupuk di dalam perut ternak kita. Misalnya sapi. Sapi kalau sapinya kita kasih katalis booster, kohenya keluar bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Jadi bakteri-bakteri coli dan sebagainya itu sudah mati, keluar sudah terproses, terfermentasi, sudah jadi pupuk. Tetapi kita kan tidak mungkin tiap hari harus mengantar ke sawah. Caranya bagaimana? Buatkan bak penampungan Bapak Ibu. Buatkan bak penampungan, nanti pisahkan, jangan sampai kena air juga ya. Campurkan urin dan kohe dalam satu bak, aduk. Nanti kalau udah banyak bawa ke lahan. Aplikasinya berapa banyak? Karena ini tidak pakai dosis, boleh banyak, tidak masalah. Karena ini tujuannya untuk menyuburkan tanah. Kalau untuk kambing 20 ekor, kalau untuk ayam bisa 200 ekor. 1 mili untuk 1 ekor sapi. Kalau untuk kambing 20 ekor, 10 ekor bisa. 1 mili. Jadi untuk berat ternak 300 kilo. Kalau kambing 10 ada ya 300 kilo ya? Ya, dikasih ke minuman Pak. Kalau masalah penambahan airnya berapa? Yang penting bisa masuk ke dalam perut ternak ya. Kalau misalnya kambingnya cuma 1, berarti 1 mili untuk 10 hari. Oh ya, untuk 10 ekor kambing 1 mili. Berarti tuangkan aja di galon. Nanti kasihkan 10 hari. Karena kan untuk 10 ekor kambing 1 mili. Kan di bawah 1 mili agak sulit naruh. Iya, betul. Unggas. Ya, ini tujuannya untuk ternak yang kohenya mau kita pakai pupuk. Jangan burung darah kan enggak kita pakai. Kalau unggas yang jenis burung-burung ada sendiri, beda bentuknya. Kemudian booster feed beda lagi. Kalau booster feed fungsinya untuk memperbaiki pencernaan ternak terutama. Jadi barangnya ternak itu kalau makan jadi daging, cepat gemuk, nafsu makannya meningkat. Jadi selain bisa untuk fermentasi tadi, misalnya kita fermentasi pakan bisa. Kemudian ini ada katalis 1 teman-teman. Kalau kemarin prakteknya kan katalis 3, 2 sama 4 ya, 4. Kalau katalis 1 ini kita pakai kita pakai untuk membuat urea cair. Nanti kita praktek. Bentar saya minum dulu. Ada yang sudah tahu cara membuat urea cair? Belum semua ini ya? Belum ada yang praktek ya? Pembuatan kolamnya ya. Kita mulai dari pembuatan kolamnya ya. Jadi kita membuat urea cair itu pada rumusan awal Pak Bayu meriset itu menggunakan ukuran 4x6. Jadi kalau 4x6 itu dia akan muat 250 karung. Kalau Bapak Ibu mau membuat cuman 10 liter, ya tinggal dibagi perkaliannya, dihitung sendiri ya. Misalnya saya mau membuat 10 liter, berarti saya butuh bak berapa kali berapa gitu. Yang jelas waktu kita riset 4x6 ketinggian 1 meter itu muat 250
50 karung kohe. Yang dibutuhkan kalau ini kan kita membuat 50 karung. Jadi kalau 50 karung berarti kohenya ayam petelur 10 karung, kemudian ayam pedaging 40 karung. Kemudian membutuhkan urin sapi. Urin sapinya 40 liter. Kemudian juga membutuhkan urin kambing. Kemudian katalisnya 50 liter dan air secukupnya. Kenapa kita tulis di sini air secukupnya? Karena kondisi kohe itu kadang-kadang berbeda. Ada yang masih basah, ada yang sudah kering. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah air supaya kita tahu? Nah, untuk kita belajar berarti kita misalnya kita nih mendapatkan kohe dalam kondisi kering banget. Kohe ayam pedaging misalnya kering banget. Maka kita tuang dulu kohenya di dalam terpal. Mungkin kita nggelar terpal dulu, kemudian kita kocor. Kita pakai kocoran gembor yang spray itu ya. Jangan pakai selang ya. Kalau selang itu kan nanti nggak nyampur gitu. Tujuannya kita membasahi kohe supaya kita tahu berat kohe 1 karung yang basah itu berapa. Jadi basah yang kita pakai di sini adalah basah mamel atau basah lembab, bukan basah menggenang. Kalau kohenya kita kepal gini, oh udah basah semua. Kita timbang, misalnya basahnya kohenya ini basahnya 35 kilo, kemudian keringnya itu cuma 20 kilo, berarti nambah airnya adalah selisihnya. Berarti 15 liter. Misalnya keringnya 25, basahnya 35. Berarti nambahnya berapa itu? 10 tuh Pak. Iya. Jadi 10 kali jumlah karung gitu loh Pak. Itu cara menentukan jumlah airnya biar tidak bingung. Karena kebanyakan teman-teman yang praktek belum pelatihan tuh jadi bingung. Gimana ini nambah airnya berapa ini gitu. Iya kan Pak? Nah, jadi kalau misalnya ini 50 berarti tadi selisihnya kan 10 liter. Berarti 10 kali 50 gitu Pak cara ngitungnya. Tujuannya apa? Air tersebut akan membasahi bahan. Kan tidak mungkin kita ini mau basahi satu-satu. Justru kalau kita basahi satu-satu, proses fermentasi tidak sempurna. Karena ketika sudah basah dimasukkan akan padat Pak ketika ditumpuk. Nah, makanya kita membutuhkan sekam ini tujuannya supaya ada rongga udara. Karena proses fermentasi membuat urea ini adalah proses fermentasi anaerob. Jadi tertutup. Kenapa harus ada sekam gitu? Sekamnya itu supaya ketika nanti bakteri archaea atau archaea kata Bapak itu. Nah, ketika bakterinya bekerja dia akan panas, menguap, ada rongga udaranya atau dia naik, di atasnya ditutup plastik yang rapat. Saya sarankan menutup plastiknya itu melipat di dalam bak supaya uap dari gas itu tidak netes keluar bak. Ya, kalau misalnya kayak di sini pakai bus gitu ya, lipatkan di dalamnya. Atau mungkin sekelilingnya dikasih bata atau apa supaya tidak menetes keluar. Karena itu harus berputar. Ya. Iya, betul. Jadi proses fermentasinya itu kan dia panas menguap, turun kena kohe, muter lagi, nguap lagi naik gitu Pak.
Proses fermentasinya seperti itu. Kalau cuma 50 karung, ketinggian tidak boleh melebihi 1 meter. Karena kalau terlalu tinggi, proses fermentasi juga tidak bagus. Lalu bagaimana kalau misalnya kohenya itu mendapati kohe yang kena air hujan atau sudah agak basah? Nah, tetap Bapak timbang. Kan Bapak tadi udah belajar, udah tahu berat kohe basah itu berapa, udah tahu kondisi kohenya. Berarti tinggal misalnya beratnya ternyata udah mendapati kondisi kohe itu beratnya udah 30 kilo, berarti tinggal nambah 5 liter gitu ya Pak ya. Karena ini kalau kita salah menentukan cairan, hasilnya tidak maksimal. Ini yang paling riskan soalnya kalau membuat urea ini. Kalau yang lain kan cuma dimasukkan diaduk. Kalau ini menentukan jumlah air soalnya. Nah, misalnya teman-teman terjadi kesalahan, wah airnya kebanyakan misalnya. Misalnya airnya kebanyakan, seharusnya 50 liter ini kita mendapatkan cairan minimal 50 liter sesuai jumlah katalis, maksimal 70 atau 80 liter. Kok ternyata dapat 100 liter lebih? Berarti dosis pemakaiannya ditambah. Itu caranya, antisipasinya. Ada pertanyaan soal bak tadi ya Pak ya. Soal bak tadi ukurannya tadi cara pengaliannya dibagi. Misalnya ini di SOP kan 50 karung. Kalau kita mau membuat 5 liter, berarti semua bahan dan kapasitas dibagi 10. Gitu Pak caranya. Paling bagus itu pas. Jangan kelebihan Pak. Lebih baik jangan kelebihan. Misalnya gini, kalau menentukannya tadi Pak caranya sebenarnya nggak susah Pak. Ya. Jadi 1 liter itu setahu saya sama dengan 1 kilo. Ya. Gimana? Kalau cairan itu 1 liter sama dengan 1 kilo setahu saya loh ya. Kan kita membuatnya pakai air Pak, bukan pakai minyak. Nah, kita kan pakai minyak. Nah 1 liter air sama dengan 1 kilo. Makanya kita membuat timbangan tadi ya Pak. Tujuannya sebenarnya gini Pak. Tujuannya itu kita membuat kohe itu jadi basah mamel. Itu aja Pak penambahan. Kalau misalnya kita mendapati kohe kita sudah basah mamel, ya tidak perlu tambah air gitu Pak. Misalnya kita menambahkan air, oh ternyata airnya kurang. Kita membuat 50 liter kok keluarnya cuman separuh misalnya, berarti ini kurang air. Fermentasinya biasanya tidak terjadi. Cara ngeceknya setelah 3 hari. Nanti kalau biasa kita pakai, karena kita risetnya itu membuat banyak, kita tusuk Pak. Setelah 3 hari itu kita tusuk pakai bambu yang kering. Kita tusuk, kita buat bambu yang lancip, tusuk sampai mentok bawah, biarkan sekitar 15 menit dulu. Nanti bambu itu langsung diangkat, seret gitu, pegang. Bagian mana yang tidak panas. Kalau bagian yang tidak panas itu pasti airnya tidak ada di situ. Nah, biasanya kalau penambahan airnya cukup Pak, dari uapnya itu tadi semua akan jadi basah Pak. Yang di atas. Karena ini penguapannya deras sampai netes-netes kayak rintik hujan gitu. Iya Pak. Kalau misalkan ini kan pakai kolom kepal ya. Karena kaitannya sama nanti kita mesti panen dia posisi paling rendah. Mungkin nggak akan lebih baik
Boleh, boleh Pak. Jadi misalnya Bapak mau membuat kolam beton, kalau ukuran 4 kali 6, kalau untuk ukuran 4 kali 6 kemiringan 20 cm Pak. Kemiringan 20 cm. Jadi lantainya itu dibuat miring 20 cm. Kalau misalnya ukuran, ya monggo, misalnya ukuran terpalnya cuman 1 kali 1, kita membuatnya cuman 5 liter. 1 kali 1 ya miringnya paling 5 cm aja. Kalau membuatnya 2 kali 3 miringnya bisa 10 cm. Nah nanti bagian ujung dikasih keran gitu Pak. Kalau pakai terpal bisa teman-teman gunakan apa ya, yang untuk tampungan air itu loh Pak. Kan yang nyambung ke peralonnya ada karet sama itu, nipple atau apa ya namanya, sok ya, ya itu kasih double nipple atau apa ya, gimana Pak? Ini fermentasi ya murni, tidak dibuka. Mampu Pak, mampu. Ya, yang penting uapnya Pak yang kita butuhkan. Jadi uapnya enggak. Jadi gini, ini enggak ada ilustrasinya. Kan gini Pak, kan biasanya kita membuat itu bahannya dibuat menggunung gitu kan Pak, ditutupkan. Kalau menggunung ditutupkan. Kalau ini plastiknya keluar, ini misalnya pakai bis di sini atau pakai bak. Kalau plastiknya itu keluar, kan air ngalir dari atas ke bawah. Nah nanti netesnya keluar bak gitu loh Pak maksudnya. Dimasukkan ke bisa ditumpangi bata atau apa gitu. Kalau saya kan waktu, jadi itu tidak rapat biar tidak itu sama sekali ya Pak ya. Lebih rapat bisa. Kalau misalnya di sini pakai bis, bisa kalau misalnya nggak penuh, misalnya kohenya itu nggak penuh, nah berarti bisa di tali karet. Nah ini kan mesti cenderung plastiknya melengkung ke bawah nih yang tengah. Otomatis cairan juga tidak keluar. Tujuannya tadi cuman supaya cairan tidak netes keluar, uapnya tadi. Kita tidak menyarankan untuk pakai urea ini pakai drum ya, karena drum itu tinggi. Dengan membuat urea dengan katalis misalnya cuman 1 liter gitu pakai drum, karena kan drum paling muat paling 120 ya paling 2 karung kan. Cuma 2 karung misalnya berarti kan katalisnya cuma 2 liter Pak. Katalis 2 liter itu tidak mampu memanaskan dengan ketinggian yang 1 meter itu, tidak bisa. Gitu loh. Karena rumusan kita waktu riset itu yaitu 4 kali 6 itu tadi, ketinggian 1 meter. Itu. Dulu kita kan pakai 500 karung karena ini pakainya kalau 4 kali 6 mau press saja berarti sekitar 250 karung. Kalau Bapak membuatnya katalis 5 liter sebaiknya pakai terpal ya, jangan lebih dari 1 meter ya, karena katalisnya cuma dikit. Kalau terlalu tinggi tidak bisa proses. Ada pertanyaan lagi soal ya Mas? Ya kalau kandungan nitrogennya nanti kita kasih hasil labnya 2, berapa gitu ya. Jadi ada hasil labnya di grup alumni. Sebenarnya dari kita sendiri tidak uji lab, tapi karena ada teman-teman alumni ini yang penasaran gitu ya, pernah dilabkan beberapa kali itu hasil labnya itu masih di atas standar SNI. Nanti saya share di grup ya hasil labnya. Ya. Hasil padatnya ini yang digunakan untuk media tanam campuran pupuk. Ya.
betul. Jadi ampasnya nanti setelah proses pembuatan urea cair itu kita menyebutnya kompos padatnya. Kompos padat urea atau kompos padat horti. Ya. Kalau ini kompos padat urea yang kita pakai untuk media tanam kemarin. Kalau jenengan buatnya cuman horti, pakai horti juga bisa sebenarnya. Tidak ada, Pak. Ini prosesnya cuman sekali tuang, udah, enggak ngapa-ngapain lagi. Kalau misalkan di prosesnya di 3 hari itu kita lihat panas ada atau tidak panas itu kita Tambahin air, Pak. tambah air. Tambah air, enggak apa-apa. Tidak, tambah air. Biasanya kalau kurang air itu cenderung tidak panas. Tetapi ada 2 faktor, Pak. Kalau jenengan ngitungnya penambahan air tadi sudah pas, yang penting ya sudah tahu. Ini maksudnya saya suruh membasahi tadi kan kita ini belajar biar tahu kondisi kohe kita itu kayak gini. Kalau mamel tuh kayak gini kita biar tahu maksudnya. Kalau sudah perkiraan kita pas, kok nggak panas? Nah, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi kurang air, bisa jadi karena kohenya itu sudah banyak disemprot disinfektan. Jadi membuat bakterinya tidak bekerja maksimal. Caranya bagaimana? Nanti fermentasinya dilebih lamakan lagi, Pak. Nah. Boleh Pak, nggak masalah. Bisa 2 minggu nggak masalah. Ya. Nah, justru kita menyarankan kohe yang masih baru paling bagus. Ureanya kita dapatnya lebih banyak. Ya, jadi kalau kohe itu maksimal yang 6 bulan simpan. Bukan baru ini keluar ya, maksudnya yang kita sebut baru ya paling enggak 6 bulan simpan maksimal. Kalau masih anget ya gimana? Jenengan tidur di kandang. Ada lagi pertanyaan masih? Ya. Ya. Tidak ada. Ya. Kalau membuat media tanam kan kemarin udah SOP-nya sudah saya kirim juga di grup. Sudah ya, sudah dibuka ya. Ini cara membuatnya cukup mudah, cuman dicampur. Silakan teman-teman tanyakan dulu di sini, jangan nanti pas praktek tanya lagi ya, biar proses prakteknya jadi cepat. 1 minggu waktu panen tidak perlu dibuka tidak perlu dibuka sebenarnya, dibuka pun tidak masalah. Jadi nanti yang dibuka itu kerannya bukan tutupnya. Ya, cairannya, betul. Boleh, bisa. Ya, betul. Kan mulai panennya kan hari ke-7 misalnya. Itu kan enggak bisa habis 1 hari, Pak, lama loh. Wong dia netes keluarnya bukan sor gitu, bukan. Keluarnya tuh sedikit-sedikit cairannya itu. Sebenarnya tidak masalah di ruang terbuka. Yang penting tidak terkena air hujan, tidak terkena banyak sinar matahari. Kalau di ruang terbuka tutup pakai terpal supaya aman dari itu tadi. Kan tutupnya plastik UV kayak gini, terus tutup lagi pakai terpal. Ya, ada lagi yang tak gimana? Sesuai katalis bisa lebih. Ya tadi tak ceritakan bisa 50, 70. Lebih dari itu dosis pemakaian tambah. Harusnya tidak kurang, kalau kurang berarti kurang air. Lalu airnya bisa ditambahkan air leri.
Misalnya teman-teman dekat pembuangan sampah, banyak lindi ya, atau punya lindi sendiri, bisa ditambahkan air lindi. Kalau pembuatan ini cenderungnya kita buat tanaman yang sebentar panen atau buat tanaman yang buah yang pohon kayu ini, Pak? Jadi urea ini Pak untuk tanaman yang kayak sayuran gitu. Jadi untuk masa vegetatif. Misalnya tanaman yang pohon, misalnya nanam jeruk itu, baru tanam enggak masalah. Kasih komposnya tadi Pak, supaya perangsang tumbuhnya cepat. Kalau sudah mulai berbuah, pakai pupuk horti. Di awal tanam bisa, karena ini yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kan N-nya. Ada yang lain sebelum ke pupuk horti? Habis waktu kita. Ya Pak. Kohe ayam petelur diganti puyuh. Sebenarnya bisa Pak, tetapi kan tetap butuh kohe pedaging. Ya cari Pak, pasti ada. Ya cari lagi, mungkin belum ketemu. Kan kita belum tentu kenal semua orang kan Pak, maksudnya cari informasi. Biasanya setiap daerah ada. Kalau misalnya tidak ada kohe ayam petelur, terpaksa kohe puyuh, bisa. Sebenarnya itu harusnya masuk ke fase riset jenengan Pak. Gitu. Jadi jenengan harus sesuai SOP dulu membuat. Nah, setelah sesuai SOP membuat berhasil, diterapkan di tanaman berhasil, baru jenengan membuat eksperimen. Nah, kemarin teman alumni ada juga yang membuat eksperimen dari kohe walet. Kohe walet itu kan banyak juga. Ternyata kandungan nitrogennya tinggi juga gitu. Tapi kalau misalnya jenengan mau coba pakai kohe puyuh, jangan terlalu banyak dulu membuatnya ya. Ada berapa karung Pak kohe puyuhnya? Wah, banyak banget ya Pak ya. Bisa Pak, harusnya dicoba, buat jangan terlalu banyak dulu ya. Ada lagi sebelum kita lanjut ke horti, nanti pas praktek tinggal pantau prosesnya, ngeh gitu loh Pak ya. Jadi pas sudah ngeh, besok praktek udah nggak bingung lagi. Ya. Ya, kalau misalnya kita membuat cuma 5 liter gitu ya Pak ya. Saya jarang menggambar. Nanti kan pas praktek ada Pak contohnya. Ya, nanti bisa dilihat ya. Jadi kalau yang di tempat praktek itu kita menggunakan bis. 2 bis, kemudian lantainya di semen, miringkan 5 cm aja. Yang penting intinya kemiringannya itu air bisa mengalir. Dah, gitu aja Pak. Jadi waktu panen cairan bisa tuntas keluar gitu. Aman Pak, terpalnya yang tebal itu Pak, terpal kolam. Ya 70, cuman 70 derajat Pak, nggak meleleh sih Pak, nggak meleleh. Nah, ada kolam terpal yang kolam terpal ya, yang agak tebal. Yang sudah jadi kotak ada kok, tinggal lantainya miringkan dah selesai. Ya. Yuk kita lanjut ke katalis 5 ya. Ini sudah habis waktunya. Mana katalis 5? Pupuk horti. Nah ini beda Bapak Ibu, cara pembuatan baknya itu berbeda kalau pupuk horti ini.
Ini cara pembuatan baknya, bawahnya dikasih para-para. Kemarin udah ada ilustrasi Pak Bayu belum? Para-para daripada saya gambar nanti kan setelah ini, setelah makan siang nanti kan praktek. Nanti bisa dilihat, yang penting ini saya kasih ilustrasi. Jadi para-para itu bambu disusun, bawahnya kasih ganjelan. Tujuannya apa? Cairan bisa turun ke bawah. Kita membuat tampungan cairan di bagian bawah. Kalau misalnya ganjelnya itu kan sudah dipakai semen. Nah, kalau misalnya pakai terpal, ganjelnya pakai apa? Para-paranya nanti diganjel pakai herbal itu loh Pak. Bata herbal itu pas 20 cm. Gampang kan? Taruh pojok. Nah kalau membuatnya besar bagaimana? Ya hebelnya diperbanyak. 1 meter kasih, 1 meter kasih. Nah enggak kan para-paranya amblek. Karena tahun berat kuenya. Nanti lantainya tetap dimiringkan. Nah kalau proses pupuk horti ini berbeda dengan urea. Kalau proses pupuk horti ini setiap hari kita harus mengeluarkan cairannya, disiramkan kembali. Nah, ada kejadian dari orang yang belum ikut pelatihan praktek membuat pupuk horti. Karena dia memahami di YouTube setiap hari cairannya disiramkan. Nah itu disiram air setiap hari. Pas 5 hari menggenang katanya. Sampai atas penuh. Ya kan harusnya yang disiramkan itu air yang kita buat proses tadi, keluarkan, dimasukkan lagi maksudnya, bukan ditambahkan air dari selang lagi gitu loh. Jadi ini dua proses, jadi aerob dan anaerob. Jadi karena di bawahnya itu ada rongga dan tertutup, itu proses anaerob, yang di atas proses anaerob. Jadi setelah selesai dimasukkan, tutup, tali lagi, rapatkan. Besok sore tuang lagi, keluarkan lagi gitu. Tapi prosesnya kadang-kadang bisa molor, kadang-kadang bisa lebih dari 14 hari. Apalagi kalau misalnya yang membuat pupuk horti dari sawit, dari solid itu memang cairannya turun ke bawah itu lebih lama. Tapi ini sangat handal pupuk ini untuk tanaman horti, dan bisa dilihat teman-teman ini nanti kita akan berkunjung juga ke lahannya Pak Diono, ke lahan-lahan yang sudah kita pakai percontohan. Kalau ini lebih ke tanaman yang berbuah, walaupun bisa juga untuk tanaman sayuran karena N-nya juga ada. Tetapi kalau untuk tanaman sayuran kita cukup menyarankan pakai urea cair dan padatnya aja. Jadi padatnya di media tanam, ureanya dikocorkan, pembenak tanah. Sama kalau kita ada ulat ya pakai insek. Tetapi insek ini harus dosis kecil. Karena kalau tanaman yang daunnya lunak kita semprot gosong. Nah, penerapan urea cair ini sebaiknya tidak di daunnya. Urea cair itu ke tanah, pembenah tanah ke tanah, pupuk horti ke tanah. Dikocor, bukan ke daun. Kalau ke daun itu ZPT, KCL, nutrisi, itu ke daun. Tapi kalau pembenah tanah, urea cair, pupuk horti cair itu ke tanahnya. Pembuatan tempatnya, ya sebaiknya tadi Pak, kalau misalnya ada di bawah naungan lebih aman. Kalau misalnya tidak ada naungan, Bapak tutup pakai terpal tadi Pak, sama seperti membuat urea, karena ini tutupnya nanti kan plastik, atau langsung terpal tebal juga nggak apa-apa.
Ya sama Pak, tapi pupuk horti itu kan pupuk kandungan NPK lengkap gitu Pak. Tujuannya beda. Jadi tujuan tanamannya beda Pak. Ya. Ya, hasil cairnya sama jumlahnya sesuai jumlah katalis. Tetapi Bapak di sini kita menggunakan limbah dari biodigester atau biosluri. Jadi kohe yang berbentuk bubur. Kalau di Banyuwangi kita prakteknya pakai kohe yang agak kering. Nah, kalau kohe yang agak kering caranya seperti penentuan airnya seperti membuat urea tadi Pak. Sama. Penentuan airnya ya. Tapi kalau di sini ini kan menggunakan biodigester, jadi sudah berbentuk bubur. Jadi penambahan airnya tidak terlalu banyak. Ada pertanyaan untuk? Ya, kohe baru enggak masalah. Ya Mas. Enggak pakai mic aja enggak apa-apa, ini obrolan ya. Ya. Tinggal kalikan Mas ini. Jadi sistemnya gitu. Ya. Iya betul. Iya betul. Ya. Ya. Penentuan airnya seperti tadi. Pokoknya penentuan airnya kohe itu dibuat mamel tadi, Pak. Basah mamel tadi. Ya, tadi pas penjelasan penentuan air jenengan ada kan? Nah, ya udah tadi tanya Pak Bayu. Saya harus mengulang soalnya. Horti ini kita pakai dua-duanya Pak. Ya. Skema ini harusnya sesuai katalis juga sama Pak. Pupuk horti atau urea. Kadang-kadang bisa lebih juga. Nah, kalau padi itu beda Pak. Karena padi itu jenis daunnya kan keras, daun keras, aman. Kalau padi kena daunnya aman. Tapi kalau kangkung, selada kalau disemprot urea gosong. Harus dikecilkan. Pokoknya cara pengaplikasian dikocor Pak. Ini pakai kohe ayam petelur bisa, pedaging bisa. Tapi kalau mau tinggi N-nya pakai ayam petelur. Jadi ini tujuannya kan membuat NPK seimbang. N-nya dari kohe ayam, P-nya dari kohe sapi, K-nya dari kohe kambing. Ya, sudah jelas ya, teman-teman? Nanti ini juga akan masuk ke materi Pak Bayu. Sudah habis waktunya. Untuk praktek mungkin nanti tidak banyak bertanya lagi ya. Masih ada yang kurang jelas? Sudah semua? Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari saya cukup teman-teman. Untuk SOP pengaplikasiannya sebenarnya harus membahas itu juga, cuman waktulah yang harus misalkan kita. Nanti untuk SOP pengaplikasiannya sebenarnya itu cukup kita share aja. Karena prosesnya juga seperti tadi. Kalau yang penting intinya kalau kita mengaplikasikan urea atau pupuk horti jangan kena daun untuk tanaman yang daun lunak, itu aja. Nah, kalau pupuk horti itu dosisnya sama dengan urea 1:10. Kalau pupuk horti, pebenah tanah, KCL, insek, fungi itu 250 mili
1 tangki atau ya kadang untuk ke daun. Tetapi saya menyarankan dosis di sini adalah dasar, teman-teman. Kalau misalnya padi di wilayah jenengan dengan di wilayah saya mungkin akan berbeda kondisi tingkat pH tanah, benar enggak Pak? Jadi kalau misalnya kita punya alat cek gitu ya, pH-nya ini di bawah 5 misalnya, ya mungkin bisa diperbanyak pembenah tanahnya. Gitu. Teman-teman, di sini adalah dasar. Teman-teman jangan terpaku pada SOP yang kita buat. Nah, iya maksudnya pengembangan itu di teman-teman sendiri. Kita mengajak teman-teman itu untuk meneliti sendiri gitu loh. Berkreasi. Kita jangan terpaku pada SOP yang kita buat. Nanti apa-apa enggak sesuai SOP ini. Pertama dulu buat, ya sudah bisa, teman-teman bisa berkreasi. Tambahkan A, tambahkan B. Contoh kemarin kita membuat insek misalnya, daun-daunan. Daun-daun itu kan di Sumatera sama di Jawa kan beda. Jenisnya juga beda, bener nggak? Kalimantan juga beda, yang dekat-dekat hutan. Cari aja gitu loh maksudnya. Jadi ya jangan terpaku pada jenis tanaman yang kita sebutkan. Kalau jenengan terpaku pada tanaman yang kita sebutkan, wah nanti nggak bisa membuat. Kalau kohe di mana-mana kan ada. Oke teman-teman, udah jelas semua ya untuk SOP tanaman pengaplikasian. Sepakat kita share aja ya. Nah, nanti mungkin di materi Pak Bayu masih ada diskusi hal-hal yang mungkin dari saya kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Bayu. Tetapi kalau sudah jelas sebaiknya tidak ditanyakan lagi. Lebih baik menanyakan hal-hal yang lain supaya efektif ilmu kita bertambah lagi. Ya. Karena kamusnya ini baru dibuka separuh. Kamusnya Pak Bayu. Iya. Baik teman-teman, kita break dulu, jangan lama-lama ya. Ini tadi mulainya udah molor 30 menit. Ini ngopinya 15 menit aja. Takutnya kalau saya sih sebenarnya seneng aja mau ngopi 1 jam ya malah habis waktunya iman gitu loh. Ya. Oke teman-teman, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.